Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Nopal Nugraha dan teman-teman, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang UI library. Nah, jadi UI library itu bisa kita bilang sebagai sebuah eh, penyedia ya, penyedia komponen gitu ya, komponen-komponen untuk UI gitu ya. Nah, jadi kumpulan komponennya itu bisa berupa button, form, card, modal, dan lain sebagainya kan. Nah, jadi da, jadi untuk UI library ini ada beberapa penyedia nih. Nah, jadi kayak UI library ini dipakai juga dipakai oleh developer juga ya, sering malahan. Nah, jadi salah satu contoh dari UI library yang sering dipakai misalnya itu ada Daisy UI gitu, ada Daisy UI, terus ada uh, MIUI juga ada juga ya, MIUI UI library gitu. Kita lihat nih MIUI ada juga. Nah, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas beberapa tentang UI library, yang mana UI library yang kita pakai itu Daisy UI. Nah, eh, setelah itu kita akan ngebahas beberapa menu yang telah saya siapkan untuk dengan pengimplementasian UI library, dan juga datanya yang sudah terhubung antara bagian guest dan bagian admin. Nah, ini sudah ada saya buat. Oke, jadi mari kita lanjut ke sesi pertama. Oke nih teman-teman, kita langsung saja ya untuk penerapan. Bagaimana nih teman-teman mau menggunakan Daisy UI ini di project teman-teman. Nah, ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, untuk menginstalnya kita bisa pergi ke VS Code dan kita ketikkan npm install DSUI. Coba kita implementasikan. Tapi saya install ya. Jadi teman-teman masuk ya ke project teman-teman. Nah, jadi misalkan kayak eh, kita install aja terlebih dahulu ya, npm install DSUI. Saya sudah terinstall sebenarnya, jadi udah up to date ya. Nah, jadi yang saya mau bilang tadi, misalkan teman-teman ada nerapin kayak UI library, terus teman-teman kerjainnya di device yang berbeda. Nah, jadi teman-teman udah ngegit pull nih, jadi dia ada kesannya error. Itu mungkin saja bisa jadi karena teman-teman di device yang udah teman-teman pull git pull itu belum keinstall UI library-nya, karena sudah karena sudah diberlakukan itu implementasinya ya sebelumnya. Tuh. Jadi itu saja untuk DCUI untuk menginstalnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngelihat komponennya, teman-teman bisa aja langsung lihat nih di dcui.com. Nah, jadi nanti teman-teman di sini bakal bisa lihat nih ada komponen, nih ada button, drop down modal dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa aja, contohnya teman-teman mau nampilin modal ya, modal. Nih, ini disediain dia. Ini disediainnya, contohnya di sini ada JSX-nya ya, ada coding untuk JSX-nya. Nanti implementasinya seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung pastekan saja, coba ya, dicoba di sini. Kalau mungkin bisa saya coba ya. Nih, contohnya ini saya masukin ke localhost project saya ya. Di mana saya letak, mungkin di dashboard di bawah sini mungkin saya bisa letak ya, untuk coba-coba ya. Nah, ntar saya close. Ini harusnya dia di bagian paling bawah. Saya coba terapin ya. Nih, modalnya dia berupa button nih. Nah, jadi ini dia kayak gini pengimplementasiannya nih,
struktur kodenya juga udah jelas ya, mereka sediakan langsung. Jadi uh, kita tinggal nyesuaiin. Saya hapus ya. Nah, jadi untuk setelah itu ada lagi nih untuk tema. Teman-teman bisa ke mana ini? Coba kita cari themes ini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan terlebih dahulu ya di Tailwind kita itu, kita tambahin dulu dia plugin Desi UI-nya. Nih, saya letaknya di assets ya. Nih. Terus tinggal di copy nih, add plugin Desi UI. Terus kita pastekan. Nah, jadi untuk pengimplementasiannya teman-teman bisa ke index.html. Nah, terus tambah data temp ini. Nih, misal di sini ya. Ini ada data temp. Ini di indeks kita tambah data temp. Lalu apa temp yang udah kita buat tadi, yang udah kita buat di Tailwind kita itu, tailwind.css kita. Nah, misalkan yang tersedia tadi tidak, yang nggak salah saya itu ada mana dia di sini nih, salah ada ini ya, ada light, ada dark. Nah, jadi teman-teman kalau mau nambahinnya bisa aja langsung nih try ini, ada CMYK, Dracula. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahin, contohnya tambahin Dracula gitu. Nah, jadi teman-teman udah bisa langsung pakai. Nah, coba kita lihat untuk implementasiannya bisa teman-teman bikin di data tema, contoh Dracula gitu. Jadi teman-teman udah bisa pakai dia. Nih, tapi tidak nggak terlalu ini ya, nggak cocok dengan project saya gitu. Jadi makanya saya pakai default ya, biasanya like kita. Saya typo like ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi untuk pengimplementasian dari temnya seperti itu. Teman-teman bisa ke bagian tailwind.css, tambahin temanya apa. Kalau teman-teman nggak tahu temanya apa nih, bisa langsung ke Desi UI-nya, terus teman-teman cari default temnya yang seperti ini, dan teman-teman implementasikan langsung ya. Di sini caranya sudah jelas semua. Jadi teman-teman bisa mau masukkan potongan coding untuk modal, untuk button, semuanya udah disediain nih di UI-nya. Nah, jadi itu enaknya menggunakan UI library ya. Teman-teman udah langsung disediain komponen-komponennya ini, modal dan lain sebagainya. Dan nanti di project saya akan lihatin beberapa yang sudah saya implementasikan. Nih, contoh kayak drop down gitu. Oke teman-teman, jadi untuk bagian Desi UI kita sudahi ya. Sip. Oke nih teman-teman, kita sekarang akan ngebahas tentang project nih. Jadi sebelum kita masuk ke datanya, kita akan ngebahas tentang yang sudah saya implementasikan dengan Desi UI ini. Jadi ada beberapa seperti di layanan dan di media. Nih saya gunakan dropdown ya, dropdown dari Desi UI bentuknya ini. Nah, jadi nanti dia berupa dropdown ya. Ini saya ada implementasikan seperti ini juga supaya tidak kebanyakan nih menu-menu yang ada di sidebar kita. Nah, jadi nanti dia ada pakai internet target pricing di layanan, dia berupa drop down. Lalu untuk penukaran kodenya bisa kita lihat nih di sidebar kita nih, ada layanan drop down ya, variabelnya yang nampung menu-menunya. Atau dia ini berupa drop down layanan nih, drop down dari Desi UI, dan begitu juga untuk di media. Untuk di media ada drop down juga nih drop downnya, media drop down. Oke, jadi setelah itu saya juga gunakan Desi UI itu untuk profile company ya. Dia ini berupa modal, jadi pas
teman-teman tekan dia keluar muncul modal yang disediakan di CUI itu bentuknya ya. Nih coba kita tekan. Nih seperti ini modalnya. Mirip dia. Nih, kalau teman-teman lihat potongan kodenya itu dia ada di company. Nih, ada di company dia modal. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk media yang udah ditambah itu kita akan ngebahasnya setelah ini. Oke, baik teman-teman, kita akan melihat menu yang sudah 4 menu yang saya sudah bikin datanya saling terhubung untuk bagian guest dan bagian admin ya. Nih soalnya saya di bagian admin ya. Nah, jadi yang sudah saya tambah itu di bagian pricing. Nih menu pricing. Terus dia ada di media juga, media 3 itu ada FAQ, katalog dan testimoni. Nih. Ini dia. Jadi teman-teman bisa kita lihat dulu deh kalau kayak gitu di pricing. Di pricing bisa kita lihat ya. Ada daftar pakai harga. Jika kita lihat di ini, jika kita lihat di bagian gas, yang mana gas ini dikerjain oleh teman setim saya ya, itu kita bisa lihat di pricing page-nya ini. Nah ini yang data yang kita tambah tadi. Nih. Jadi misal datanya itu terhubung melalui Supabase ya, melalui Supabase. Jadi untuk implementasinya dia berupa API, yang mana API sudah saya jelaskan di video minggu lalu itu cara pengimplementasiannya, teman-teman bisa cek videonya. Terus nih datanya sudah saling terhubung nih antara yang di guest dan yang di admin. Nah coba kita hapus data yang next level ini ya. Apakah juga terhapus dia di bagian guest? Coba kita hapus. Are you sure? Oke. Nih daftar pakai harga tinggal 4. Nih coba kita refresh. Nih sudah terhubung datanya. Jadi misalkan kita tambah paketnya lagi ya. Coba kita tambah paketnya paket malam atau gimana gitu. Kecepatannya 30 Mbps. Harganya itu mungkin kita patok 250.000. Nah, deskripsi paket ultra speed. Terus kita tambah paketnya. Nih. Dia udah nambahkan data di Supabase dia. Ini terlihat dia di admin dan kita lihat di bagian ini. Kita refresh. Nih sudah bertambah ya. Oke, dan hal tersebut juga sudah saya implementasikan ya untuk di bagian setelah pricing itu ada bagian medianya. Media itu ada FAQ ini juga terhubung, bisa kita lihat di FAQ page-nya bagaimana cara menghubungi layanan pelanggan ISP saya ya. Coba kita tambahkan random, tambah ini sudah tambah datanya. Dan juga kita lihat sudah tambah juga dia di bagian guest kita. Jadi datanya tabelnya sudah saling terhubung itu. Sudah muncul dia di bagian admin dan juga sudah muncul di bagian guest. Oke, kita hapus saja ya. Nah, setelah itu di bagian FAQ udah, di bagian katalog juga. Bagian katalog udah sama juga implementasinya. Tinggal kita tambahin aja ya. Dan dia nanti bakal muncul sini. Ini sudah saya tambahin yang di bawah ini, proses penambahan downgrade tadi sebelumnya. Kalau kita mau hapus, tinggal kita hapus saja ya. Ini saya scroll, dihapus saja ya. Nih, bakal hilang dia di bagian guest ya. Nah, dan yang terakhir itu di bagian testimoni juga ya. Ini testimoni. Soalnya ada testimoni ini dari pelanggan ya. Jadi kita hanya bisa ngapus atau ngedit harusnya. Ini jadi kita bisa lihat dia di customer review kalau dia di guest ya. Ini saya hapus yang ID 19, coba ya. Saya hapus. Dia bakal kehapus juga nih di bagian guest. Oke. Nah, terakhir itu teman-teman jika ingin melihat tabel dari bagian bagian guest teman-teman, jangan lupa nih di Supabase-nya bisa teman-teman
lakukan saja itu. Bisa teman-teman masukkan itu apa namanya, bisa teman-teman masukkan di project teman-teman ini, tim teman-teman ini. Tinggal teman-teman tambah invite, masukkan emailnya, jadi saya sudah dengan rekan setim saya. Oke teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, yang mana itu kita udah melihat cara implementasi Desi UI, ada penerapannya modal, ada penerapannya juga di dropdown, dan progress project saya juga sudah saya tampilin ya, yang mana saya bagian admin. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat videonya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, see you.